Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Reformatio, mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Pada video ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Manajemen Strategik yang diampu oleh Bapak Dr. Suyanto, SEMAK AKCA. Di video ini, saya akan mereview artikel yang berjudul Agensi Teori National Culture and Management Control System atau MCS dari Dr. Samson Eka Nayake, Deakin University Victoria, Australia. Yang pertama, dari pokok permasalahan. Makalah ini membahas masalah utama tentang karakteristik teori agensi dan perluasannya, model principal agent, dan mengidentifikasi sejumlah sistem informasi manajemen kontrol atau MCS, desain yang dapat diperiksa menggunakan perspektif teori agensi. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mendorong penelitian lebih lanjut ke dalam penerapan teori keagenan untuk studi masalah kontrol manajemen organisasi di masyarakat Asia. Landasan teori. Teori agensi dibagi menjadi dua camp menurut Eisenhardt dan Jensen. Camp pertama yaitu penelitian positivis. Telah berfokus pada identifikasi situasi di Indonesia di mana kepala sekolah dan agen cenderung memiliki tujuan yang saling bertentangan dan kemudian menjelaskan mekanisme tata kelola yang membatasi perilaku mementingkan diri sendiri. Penelitian agensi positivis hampir secara eksklusif peduli dengan konflik tujuan antar pemilik dan manajer. Yang kedua adalah camp riset pelaku dan agen, meyakini teori umum tentang hubungan pelaku-agen yang berlaku untuk hubungan majikan karyawan, pengacara klien, pembeli dan pemasok. Menurut Eisenhardt, teori positivis mengidentifikasi berbagai alternatif kontrak dan prinsipal agen untuk menunjukkan kontrak mana yang paling efisien. Metodologi penelitian dalam merancang skema kompensasi dan insentif berkenaan dengan strategi kompensasi, teori agensi menyarankan bahwa organisasi memilih antara variabel bonus, rencana insentif, pembagian keuntungan, rencana opsi saham karyawan, dan pembayaran tetap atau gaji, tergantung tentang betapa mudahnya untuk memantau kinerja pekerjaan. Karena lebih mudah untuk memantau kinerja ketika tugas programabilitas tinggi. Teori agensi berharap bahwa tugas programabilitas akan terkait positif dengan penggunaan skema kompensasi berbasis pelaku. Berikutnya terdapat 3 hasil penelitian. Yang pertama, penelitian empiris berbasis teori agensi pada aspek MCS, yaitu kompensasi dan insentif. Eisenhardt meneliti pilihan antara gaji dan komisi menggunakan sampel toko retail. Variabel agensi yang digunakan untuk penelitian ini adalah sistem informasi, biaya pengukuran hasil, dan ketidakpastian hasil. Hasilnya mendukung agensi harapan bahwa variabel tugas yang dapat diprogramkan, sistem informasi, dan ketidakpastian hasil memprediksi gaji versus pilihan komisi. Yang kedua, evaluasi kinerja. Maji dan Baiman mengamati bahwa ada kesulitan mendorong agen untuk jujur mengungkapkan informasi pribadi mereka, terutama ketika informasi tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja agen. Dan yang ketiga, perilaku terkait anggaran, termotivasi oleh perhatian teori agensi tentang keberadaan asimetri informasi antara manajer dan bawahan. Kesimpulan dari artikel ini, makalah ini mengidentifikasi jenis masalah
kontrol manajemen yang dapat diperiksa dari perspektif teori agensi dan menguraikan penelitian empiris yang relevan tentang kompensasi dan insentif, evaluasi kinerja, dan perilaku terkait anggaran. Meskipun penelitian yang didasarkan pada teori keagenan telah berkontribusi pada pemahaman kita tentang manajemen dan pengendalian manajemen sistem, mengingat perbedaan budaya yang ada antara masyarakat di Eropa dan di Asia. Tidak pasti apakah temuan teori agensi memiliki validitas yang sama pada organisasi di Asia. Terbatas penelitian empiris terhadap masalah ini menunjukkan bahwa efek agensi lebih rendah di Asia. Interpretasi hasil penelitian ini, meskipun teori agensi menangkap sifat khas agen dalam budaya Barat, mengingat perbedaan budaya, itu mungkin tidak demikian halnya dengan budaya non-Barat. Pertanyaan, apakah sifat dasar agen pada dasarnya sama? Lintas budaya merupakan hal mendasar dalam masalah penerapan universal teori agensi. Oleh karena itu, norma terkait pekerjaan dan nilai-nilai agen berbeda antar budaya. Dapat diperdebatkan bahwa sifat dasar agen berbeda antara budaya. Dalam konteks Asia, ada dukungan tidak langsung yang luar biasa literatur untuk membuat perbedaan antara agen Barat dan agen Asia. Kritik saya terhadap penelitian tersebut adalah penulis dapat menambahkan teori-teori yang sudah ada atau teori dari penelitian sebelumnya, karena saya merasa teori yang disajikan oleh penulis masih kurang dan tidak menunjang penelitian, serta metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis berbeda dengan yang ada di Indonesia. Untuk penelitian yang akan datang atau future research dapat menyempurnakan teori-teori yang sudah ada, serta memberikan kesimpulan yang lebih spesifik mengenai hasil dari penelitian ini. Sekian video review artikel dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman. Jika menyukai video ini, klik tombol like. Terima kasih.